2 hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, belum kunjung terwujud. Berulang kali, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons secepatnya Megawati dan Prabowo bertemu, termasuk saat pertemuan diisukan akan digelar di Istana Batu Tulis Bogor. Puan juga tidak membantah rencana pertemuan Prabowo Megawati dibahas dalam pertemuan elit PDIP dengan Megawati Rabu malam. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Pertemuan biasa, bertemu dengan Ketua Umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi, ya, menjelang pelantikan Presiden dan lain-lain. Soal persiapan pertemuan Prabowo dan Bu Mega? Ya, bisa juga. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo menyatakan Prabowo sudah siap bertemu Megawati, kata Hasyim. Prabowo sudah menanti 2 tahun, jadi tidaknya pertemuan tergantung dari Megawati Soekarno Putri. Rencana pertemuan? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Pernyataan Puan Maharani maupun Hasyim terlontar saat susunan kabinet Prabowo tengah digodok dan para calon menteri dan wakil menteri tengah menerima pembekalan di Hambalang. Dalam pembekalan hari Rabu, tampak Budi Gunawan dan ST Burhanuddin, 2 figur yang dikenal memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan dan ketua umumnya. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai sebelum kabinet resmi diumumkan Prabowo, PDIP masih berpeluang gabung pemerintahan. Menurut Burhan, kehadiran Budi Gunawan di acara pembekalan menandakan hubungan Prabowo dan Megawati kian dekat. Nah kalau Pak BG hadir langsung, apalagi mendapatkan posisi di barisan depan, itu menurut saya sudah makin dekat hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, terutama dalam pembentukan kabinet ke depan. Jadi jangan lihat dari KTA gitu, tapi lihat kedekatan. Kalau seseorang sudah dekat secara chemistry, secara apapun, itu KTA nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi menurut saya Pak BG merepresentasikan bukan sekedar PDI Perjuangan, tetapi lebih-lebih sebagai orangnya Ibu Mega. Meski disebut akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, sikap final PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang akan bergantung pada hasil pertemuan Megawati dan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Meski santer kabar Presiden terpilih akan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, nyatanya hingga 2 hari jelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Megawati tak kunjung bertemu. Komunikasi antar elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tampak intens, tapi belum jelas kapan pastinya Mega dan Prabowo bertemu. Apakah pertemuan Mega dan Prabowo yang tak kunjung terwujud ini sinyal PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan? Kami diskusikan bersama Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari yang waktu itu ikut pembekalan calon wakil menteri di Hambalang Bogor, Jawa Barat, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Kodari, gini, saya masih ingat betul sebetulnya Pak Muzani di MPR sempat bilang ada kader PDI Perjuangan dalam jajaran kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran di pemerintahan baru. Tapi sejak pemanggilan di Kertanegara sampai masa pembekalan kemarin tuh nggak kelihatan tuh kadernya. Jadi sebetulnya apakah masih ada ruang buat PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan baru? Yang namanya ruang pasti tetap ada ya. Tetapi kalau saya justru kebalikan dengan Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan masuknya BG itu atau kehadiran BG di Hambalang itu sebagai pertanda bahwa PDI akan masuk kabinet. Kenapa saya punya pandangan yang berbeda? Pertama, saya melihat Pak BG itu hadirnya bukan sebagai representasi dari PDI Perjuangan atau perwakilan formal dari PDI Perjuangan, tetapi sebagai sebuah jalinan komunikasi informal antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dan sebetulnya itu justru sinyal bahwa PDI nggak akan masuk ke dalam. Karena kalau PDI masuk ke dalam secara formal, maka pertama Pak BG akan diresmikan sebagai wakil dari PDI Perjuangan. Yang kedua bukannya Pak BG yang masuk. Yang kedua yang lebih eksplisit lagi,
ada fungsionaris PDI Perjuangan dekat dengan Pak Hasto, kalau nggak salah Deddy Sitorus, yang mengatakan tidak ada asosiasi antara Pak BG dengan PDI Perjuangan. Nah, kita tahu bahwa faktanya ya Bu Mega, Pak BG itu dekat sekali dengan PDI Perjuangan, dekat sekali dengan Ibu Mega, di mana ada pertemuan-pertemuan penting Bu Mega dengan tokoh politik, termasuk dengan Pak Prabowo, Pak BG ada di situ gitu. Jadi ketika BG dinafikan asosiasinya dengan PDI Perjuangan, menurut saya sebetulnya yang sedang dikatakan adalah PDI Perjuangan tidak akan masuk sebagai partai politik secara formal, tetapi ada representasi atau ada orang yang dekat dengan PDI Perjuangan sebagai representasi informal dari Dua PDI tokoh Perjuangan. itu tadi ya, Begitu, BG dan analisa juga saya. Sanitiar Burhanuddin itu? Oh enggak, kalau ST Burhanuddin sepengetahuan saya tidak dekat. Orang sering mengasosiasikan ST Burhanuddin dekat dengan PDI Perjuangan karena adiknya Pak TB Hasanuddin itu fungsionaris PDI Perjuangan dan pernah jadi sekretaris militernya Ibu Megawati. Tetapi menurut saya ST Burhanuddin bukan representasi dari PDI Perjuangan dan kita belum pernah lihat ST Burhanuddin itu sebagaimana kita melihat Pak BG misalnya dekat dengan Ibu Mega. Tidak pernah menurut saya. Oke, dengan sudah ditunjuknya elit partai nih Mas Agung, sampai ada penugasan dari PDI Perjuangan terhadap Basara untuk bisa ngobrol begitu ke Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, terlihat tampaknya belum ada juga kejelasan masalah pertemuan antara dua tokoh partai ini. Apa yang bikin alot kelihatannya ini? Ya, saya mendapati yang membuat semacam alot ada pertemuan hari Minggu di Solo bersama Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Jokowi, Mas Tifal. Saya kira sedikit banyak ada saling berkelindan, saling bertaut, ya karena setelah itu kita tahu ada parade ya, kalau bahasa Bang Kodari catwalk politik di Kertanegara, kemudian ya pembekalan dan seterusnya. Jadi kaitan itu sangat kuat saya kira karena jeda waktunya tidak terlalu jauh ketika memang ada arahan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Jadi pertemuan hari Minggu itu buat saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman atau elit yang lain media sudah memprediksi pertemuan di Solo dengan Mas Gibran dan Pak Prabowo itu terjadi atau tidak sebelumnya, tapi buat saya pribadi itu agak mengagetkan karena saya pikir pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sebenarnya di Jakarta seperti itu. Jadi sedikit banyak ada side effect dari pertemuan di Solo sehingga membuat pertemuan di Jakarta tertunda hingga hari ini seperti itu. Oke, kalau kemudian begitu, Anda menangkapnya kalau tadi Mas Kodari bilangnya ya ini kemungkinannya ya sudah tidak akan masuk ke dalam. Ini memang sudah jelas sinyalnya bahwa PDI Perjuangan tidak akan bergabung ke pemerintahan baru, Mas Agung? Ya, saya melihatnya tipis-tipis ya, karena selain Pak BG, ada Ibu Sri Mulyani, Mas Tifal, yang sedikit banyak punya irisan walaupun tidak langsung dengan PDIP dan punya komunikasi kedekatan politik dengan Ibu Mega, Mbak Puan dan seterusnya. Jadi selain Pak BG ada Bu Sri Mulyani sebenarnya dari kalangan profesional, sebagaimana saya mendapati PKS ada Prof. Yasserli ya, yang memang didaulat dalam tanda petik mengakomodasi ataupun merepresentasikan PKS walaupun tipis sekali. Ya karena kan biasanya kita tahu yang bergabung adalah kader utama, apakah itu di DPP, apakah itu dekat dengan ketum ya, sekjen, bendum dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini saya melihat tipis-tipis ya keberpihakan politik ataupun sikap politik PDIP nanti ya tidak tebal-tebal mengkritik, tapi tipis-tipis saja. Karena Pak BG di sini sebagai komunikator ataupun konektor yang membridging antara Ibu Mega, Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi bahkan seperti itu. Oke, titik sidebacknya pertemuan di Solo nih, Mas Kodari tadi disinggung sama Mas Agung begitu. Apakah kemudian ada efek Jokowi yang membuat akhirnya pertemuan ini nggak jelas juga nih terjadi atau tidaknya menurut Anda, Mas Kodari? Saya berbeda pandangan ya. Pertama, Pak Hasyim itu sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo udah mau ketemu dengan Bu Mega, sekarang tidak terjadi, dan itu mengindikasikan bahwa nggak ketemunya itu bukan karena variabel yang baru-baru saja, tapi sudah ada variabel yang lama ya. Nah, itu saya nggak tahu pasti itu. Kalau 2 tahun itu apa indikatornya? Kalau setahun saya kira bisa dijelaskan dengan perbedaan pendapat soal pilpres ya, beda calon, beda jagoan dan seterusnya. Nah, kalaupun ada variabel yang agak dekat yang mau dianggap sebagai batu sandungan, menurut saya namanya gugatan PDIP di Petun ya. Gugatan PDIP di Petun itu menurut saya adalah kuldesak ya, atau jalan buntu sebetulnya bagi PDI Perjuangan, karena akan sangat aneh, sangat kontroversial apabila PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, sementara pada sisi yang lain mereka sedang menuntut agar
pencalonan Gibran itu dibatalkan. Gitu. Nah masalahnya kan kalau misalnya Bu Mega atau PDI Perjuangan menarik gugatan di Petun, maka itu sebetulnya membatalkan semua argumentasi PDI Perjuangan soal kegelapan demokrasi, soal kecurangan pemilu dan yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya sih PDI Perjuangan sudah terkunci ya posisinya, nggak mungkin masuk ke dalam kabinet. Faktor menteri era Jokowi yang beberapa juga masuk ke pemerintahan Prabowo itu juga jadi hal yang krusial juga tidak menurut Anda, Mas Godari? Kalau di masa lalu kan memang itu juga persoalan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan seperti tidak konsisten karena di satu sisi mereka menganggap Mulyono ya, Pak Jokowi dijuluki sebagai Mulyono dengan nada negatif ya, sebagai perusak demokrasi, tetapi mereka menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Oke lah kalau yang dulu mereka masih bisa berargumentasi bahwa Pak Jokowinya baru tersesat belakangan aja dulu dan mereka menjadi pendukung Pak Jokowi dari awal. Tetapi kalau bicara kabinet yang baru kan itu tidak bisa dicarikan solusinya. Kalau mereka memang mau masuk ke dalam kabinet maka mereka harus menyatakan secara terbuka menarik gugatan di PT UN. Tetapi kalau menarik gugatan di PT UN, maka semua sikap politik mereka selama ini, terutama oleh Mas Hasto ya yang paling kenceng ya, termasuk juga tulisan Ibu Megawati di Kompas, itu semua harus ditarik semua dan itu semua dibatalkan. Nah, Oke, sorry saya potong di situ. Logikanya mengunci PDIP agar tidak masuk ke pemerintahan baru itu gimana, Mas Godari? Iya, kalau mereka mau masuk ke dalam kabinet, lalu mereka masih mengajukan gugatan Petun yang sampai sekarang masih berlaku itu, maka orang akan ketawa gitu. Anda ini masuk kabinetnya Prabowo Gibran, tetapi Anda meminta pengadilan untuk membatalkan Mas Gibran. Oke. Nah di sisi yang lain analisanya bisa diperpanjang begini. Ada keinginan untuk menyingkirkan Gibran dari Prabowo Subianto, tetapi Pak Prabowo-nya tidak mau melepaskan diri dengan Mas Gibran. Untuk berbagai alasan yang jelas ya. Pertama misalnya dia memang keberlanjutan bagi Pak Prabowo. Yang kedua kemarin bisa menang sekali putaran juga ada kontribusi suara Mas Gibran yang nyata. Dan yang ketiga yang paling realistis adalah bahwa Pak Prabowo itu di kepalanya agendanya sudah bicara mengenai pelantikan, menyusun kabinet, bagaimana memimpin pemerintahan. Nggak mungkin lah beliau ditarik mundur ya, pada soal wakil lagi yang akan menimbulkan krisis politik, yang akan menunda semua agenda-agenda yang ada. Jadi menurut saya semua analisa itu jangan pakai analisa kita sendiri, kacamata kita sendiri. Marilah kita coba lihat dari kacamata Pak Prabowo. Kemudian runtut duduk persoalannya menjadi jelas. Kalau melihat contoh kasus terakhir juga nih Mas Baskoro, begini, kita lihat juga Nasdem memutuskan mendukung tapi tidak bergabung ke kabinet, begitu, tidak mengutus kader untuk masuk ke pemerintahan baru. Apakah kemungkinan itu juga bakal terjadi di PDI Perjuangan? Ya saya kira gini ya, 17 menteri Pak Jokowi ini bisa dilihat dua hal ya. Dari dimensi teknokratik memang mereka ahli ya, memang biasa kerja dengan Pak Prabowo tahu kompetensi mereka. Tapi ada dimensi politik dan itu sangat kuat sekali ketika 17 menteri hadir. Saya kira pengaruh besar Pak Jokowi sebagai mentornya Pak Prabowo sebagai presiden saat ini, dan itu sedikit banyak menjadi pertimbangan bahwa balancing of power yang dilakukan oleh Pak Prabowo memang harus bertahap, berproses, tidak serta-merta langsung kemudian menafikan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Saya bukan ingin membuat semacam paradoksial interaksi antara ketika dengan Ibu Mega maka Pak Jokowi enggak, atau saling meniadakan ketika dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega tidak. Jadi tapi justru Pak Prabowo ingin keluar dari itu semua, memfasilitasi semua para presiden karena yang belum diajak komunikasikan Ibu Mega. Niatan itu yang saya kira lebih kuat, lebih besar dari Pak Prabowo, bagaimana kemudian mencari waktu untuk bertemu dengan Ibu Mega supaya apa? Tidak ada halangan dan hambatan dengan siapapun dia ketika berkomunikasi, karena beban sejarahnya nggak ada secara personal ya. Institusional kita lihat PDIP Gerindra mesra sekali di legislatif. Ya Ketua DPR Mbak Puan dibales Ketua MPR Pak Muzani, otak-atik Gatuk MD3 juga nggak ada gitu. Jadi saya melihat memang masih ada celah, tapi bisa jadi mungkin keterlibatan PDIP di kabinet bukan saat ini secara langsung ya dengan kader-kader utamanya, tapi mungkin setelah pelantikan ataupun setelah Pak Jokowi firm ya menjadi presiden. Akan lain ceritanya kalau ternyata sampai di detik-detik terakhir sampai menuju pelantikan tidak ada pertemuan, itu akan lain ceritanya menurut Anda? Ceritanya akan tetap sama Mas, ini cuma menunda saja kalau saya lihat. Setelah pelantikan, karena kan ada ruang juga nih Mas, ada ruang bahwa terbuka peluang kalau terjadi pertemuan setelah pelantikan. Kemungkinan bahwa pertemuan itu terjadi setelah pelantikan dan dikaitkan dengan peluang PDI bergabung ke pemerintahan baru?
Gimana? Iya, tidak langsung kemudian jadi bertemu, tidak langsung kemudian dapat jatah, nggak seperti itu logika PDIP yang saya pahami gitu. Jadi butuh proses, butuh waktu, mereka punya mekanisme di internal, misalkan dalam waktu dekat ada kongresnya seperti itu. Jadi bisa jadi bertemu dulu, menormalisasi semua hal. Tadi kan Bang Kodari menyampaikan ada beberapa hal, misalkan tanggal 24 ada putusan petun misalkan. Terus ada beberapa kritik-kritik PDIP yang itu perlu dielaborasi lagi apakah memang sesuai dengan nafas PDIP saat bergabung dengan kabinet nanti. Jadi saya kira pertemuan nanti lebih banyak menormalisasi relasi yang sudah terjadi ketika Pilpres, pasca Pilpres seperti itu, kemudian baru diarahkan bagaimana ada semacam distribusi komposisi ya. Dalam konteks Nasdem mungkin nggak masuk, tapi bisa jadi distribusinya bukan di kabinet, tapi bidang-bidang lain secara ekonomi, legal protection, dan seterusnya. Tapi yang namanya dalam 2 hari jelang pelantikan ini semua jadi mungkin ya, namanya politik semua akan tetap saja berubah dan dinamika ini patut untuk kita cermati bersama. Mas Agung Baskoro, terima kasih. Bung Kodari, walaupun Anda belum mau membocorkan posisi Anda di mana, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Sama-sama, makasih semua.